Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, ada yang ingin saya bicarakan. Apakah Coach punya waktu? Silakan Bu Putri. Sekarang kita lagi istirahat jadi senggang. Baik, saya ingin mendiskusikan tentang satu proyek yang akan saya lakukan, yaitu melakukan perekaman video pada proses pembelajaran saya. Oke, baik. Jadi Bu Putri tujuannya ke sini itu untuk mendiskusikan tentang perekaman video proyek yang berjalan di sekolah Bu Putri. Jadi tujuannya apa ya, Bu? Tujuannya agar saya dapat merefleksi pembelajaran saya dengan melihat keseluruhan proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas melalui video yang saya rekam tersebut bersama peserta didik di kelas. Oke, jadi dari penjelasan Bu Putri tadi, kira-kira apa definisi tujuan akhir yang ingin Ibu Putri ketahui? Saya ingin bertukar pikiran dengan Coach tentang apa saja kira-kira trik jitu yang dapat saya lakukan untuk meraih goals yang sudah saya tetapkan itu. Oke, baik. Tadi kan Bu Putri sudah punya goals. Jadi tentunya Bu Putri bisa membuat indikator keberhasilan atau ukuran keberhasilan untuk goals yang sudah Ibu tentukan tadi. Saya ingin pembelajaran yang saya lakukan bermakna, kemudian menunjukkan keberpihakan pada murid, karena kan Coach, pembelajaran saat ini itu kita diminta untuk menghidupkan 6 dimensi Pancasila pada setiap murid yang ada di sekolah. Oke, baik. Jadi sampai di sini Bu Putri sudah punya tujuan untuk mendiskusikan tentang merekam proyek dan merefleksikannya dengan bersama siswa. Lalu indikator keberhasilannya di dalam proyek itu menggambarkan 6 profil pelajar Pancasila. Begitu maksudnya, Bu Putri? Ya, indikator keberhasilannya adalah saya dapat melihat keaktifan dari murid-murid saya di kelas. Saya ingin melihat antusiasme mereka dalam pembelajaran dalam kelas. Untuk melihat antusiasme siswa di dalam kelas. Baik. Nah, di sini untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa kesempatan yang Ibu Putri miliki sekarang? Saya memiliki lesson plan atau RPP yang sudah saya rancang sedemikian rupa dengan mengintegrasikan model problem based learning atau PBL menggunakan stimulasi berupa video pembelajaran atau PowerPoint, atau kemudian saya meminta murid untuk mengerjakan tugas menggunakan aplikasi berbasis digital. Untuk yang paling basic, saya meminta mereka untuk menggunakan aplikasi Canva dalam pembelajaran, Coach. Oke, baik. Jadi setelah Bu Putri menetapkan pemilihan aplikasi digital untuk mencapai tujuan Bu Putri, kira-kira kalau kita berikan rentang skala skor, kira-kira langkah yang Bu Putri ambil itu ada di skala berapa untuk mencapai goals yang Bu Putri tetapkan? Ya, saya rasa saya sudah berada pada skala nomor 5 menuju pada goals yang saya inginkan. Artinya hanya setengah jalan lagi untuk menggapai tujuan akhir saya. Baik. Nah, sampai di sini masih ada setengah jalan lagi. Apa kekuatan yang Bu Putri miliki untuk mencapai atau melengkapi dari yang skala 5 tadi hingga ke skala 10 gitu? Saya merancang trik jitu dengan pendekatan saintifik yang tentunya dekat dengan dunia
murid saat ini, ya kita semua tahu bahwa murid yang kita ajarkan saat ini adalah generasi Z, atau dapat disebut juga dengan natif digital, dan mereka semua mengerti, mereka semua cukup paham cara penggunaan, tapi belum cukup bijak untuk penerapan media digital. Makanya perlu bimbingan khusus dari guru agar mereka memiliki paradigma yang positif mengenai penggunaan media digital, terutama untuk pembelajaran. Baik, sudah bagus, Bu Putri sudah jelas dan sudah memahami langkah-langkah apa yang akan Bu Putri lakukan, ambil untuk mencapai goals yang sudah Ibu tetapkan. Nah, sampai di sini goals yang sudah ditetapkan dan trik-trik gitu sudah Bu Putri siapkan. Apakah ada hambatan atau gangguan yang nantinya akan menghalangi Bu Putri dalam meraih tujuan yang sudah ditetapkan? Baik, hambatan yang saya dapati adalah waktu perencanaan, karena sekarang sudah mulai ujian semester, lalu murid-murid sudah pasti fokus ke ujian mereka. Kemudian setelah ujian biasanya kalau di SMA ada kelas meeting. Jadi paling saya memiliki hambatan untuk mengatur waktu kapan saya bisa mengambil video ini. Tapi saya tidak ingin begitu sekolah dimulai, karena nanti pada saat semester 2 dimulai itu sudah hasil refleksi yang saya lakukan. Jadi memang udah baru lagi, pembelajarannya sudah terintegrasi, dan saya beserta peserta didik sudah memiliki goals yang sama, seperti apa pembelajaran yang mereka mau di dalam kelas, seperti itu, Coach. Baik Bu Putri, jadi kira-kira hambatan tentang waktu tadi dengan padatnya kegiatan siswa dan kegiatan Ibu sendiri, kira-kira apa solusi agar hambatan itu bisa kita Bu Putri hadapi dan bisa mencapai tujuan itu? Baik, begini Coach, saya sudah merancang jadwal, lalu jadwal ini saya sepakati bersama siswa yang ada di kelas. Kami juga membentuk grup khusus di WhatsApp. Kemudian di grup itu kemudian mereka dan termasuk saya menyepakati kapan waktu terbaik untuk melakukan perekaman video. Jadi ada dua opsi nih Coach. Opsi pertama adalah pada saat waktu mereka ujian, siang setelah semua kelas pulang ujian dan mereka mengambil extra time untuk perekaman video pembelajaran. Lalu opsi kedua adalah mereka akan melakukan video pembelajaran di masa kelas meeting, tapi dengan memilih kelas yang minim polusi suara. Biasanya kelas-kelas yang agak jauh dari lapangan voli atau lapangan basket, seperti itu Coach. Oke. Baik, berarti Bu Putri sudah menyiapkan solusi atas, dan solusi yang sudah Bu siapkan saya rasa sudah menjawab hambatan yang mungkin akan ditemui di kemudian hari. Nah, dari solusi yang coba Bu Putri tawarkan saya rasa sudah sangat bagus. Nah, sekarang apakah ada prioritas yang ingin Bu Putri dahulukan? Baik, saya memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan murid saya pada pembelajaran yang akan saya lakukan. Artinya, begitu nanti videonya sudah ditayangkan, kami akan melakukan refleksi, lalu saya dapat mengambil beberapa saran dan penjelasan dari murid saya bahwa sebetulnya misalnya dalam pembelajaran teks itu mereka maunya modelnya seperti apa, apakah PBL ini yang diterapkan sudah cukup mewakili kebutuhan mereka, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan
mereka untuk mempelajari teks dalam bahasa Inggris, atau perlukah saya mengganti model menjadi PJBL misalnya yang berupa project, dan nanti outputnya mereka akan menuliskan satu teks utuh karangan mereka sendiri seperti itu. Jadi saya pengen apa yang berada di kelas itu bermakna dan ada sesuatu yang nantinya dibawa pulang oleh mereka seperti itu, Coach. Oke, baik, itu sudah sangat bagus Bu Putri. Jadi apa Ibu Putri sudah menyiapkan strategi untuk mencapai itu, untuk melaksanakan yang Ibu Putri jelaskan tadi di dalam pembelajaran dan mencapai ke goals yang Ibu inginkan? Ya, saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang terintegrasi TPICK, yang terintegrasi teknologi pedagogi, kemudian menggunakan media yang relevan dan familiar tentunya untuk peserta didik. Saya akan menggunakan pendekatan saintifik dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning dengan metode mind mapping untuk indikator pembelajaran pemahaman konsep pada teks eksposisi analitis. Kemudian hasil akhirnya murid akan membuat peta konsep pemahaman mereka di media digital Canva. Seperti itu, Coach. Oke, sampai di sini saya mendengar penjelasan Bu Putri sudah terencana dan ada hambatan sudah dicarikan solusinya, dan tahap-tahap atau step-step itu sudah disusun dengan baik. Nah, sejauh itu yang direncanakan, seberapa waktu atau jangka waktu yang kira-kira Ibu butuhkan? Jangka waktu yang saya butuhkan adalah 1 minggu perkiraannya. Rinciannya adalah hari pertama untuk menyamakan konsep video yang akan direkam, lalu hari kedua itu proses reading skenario karena saya perlu menetapkan apa-apa yang harus dibicarakan nanti di dalam kelas, jadi agar videonya nanti nggak tidak lari kemana-mana gitu. Kemudian hari berikutnya murid membuat mind mapping dulu, lalu 1 hari itu saya lakukan untuk pengoreksian, lalu hari kelima adalah proses perekaman, hari keenam untuk mengedit video, dan hari ketujuh video akan diunggah ke YouTube dan kami akan melakukan refleksi bersama, mungkin daring dari rumah masing-masing karena tidak efisien lagi untuk melakukan pertemuan di kelas seperti itu. Jadi apa ukuran keberhasilannya, Bu Putri? Ukuran keberhasilan saya kira saat saya dan murid dapat melakukan refleksi atas apa yang sudah kami kerjakan selama pembelajaran yang sudah kami lakukan di kelas. Itu sih ukuran keberhasilannya nanti ketika mereka memiliki ide baru tentang pembelajaran yang harus diselenggarakan, kemudian dari saya juga ternyata ada ide baru untuk ke muridnya seperti itu. Nah, setelah semua itu berjalan dan ketemu kendala, bagaimana cara Bu Putri untuk mengantisipasi permasalahan itu? Ya. Cara saya dalam mengatasi gangguan dapat dengan kiat-kiat mungkin saya akan berkomunikasi dengan ibu kepala sekolah agar beliau mengetahui ini saya ngapain sih sama anak-anak gitu kan, agar beliau juga memiliki saran apa yang harus saya lakukan ke depannya. Kemudian berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, mungkin saja Ibu Wakakur akan memberikan saran untuk memasukkan paradigma 6 dimensi profil pelajar Pancasila ke dalam pembelajaran saya, lalu berdiskusi dan meminta kesediaan rekan untuk menjadi perekam video, kemudian melakukan diskusi dengan murid yang kelasnya akan direkam, lalu melakukan diskusi dengan murid dengan rekan sejawat agar semua rencana saya dapat berjalan dengan baik, karena saya juga butuh rekan sejawat untuk memberikan komentar nantinya. Baik Bu Putri, dari pembicaraan kita ini sudah sangat jelas kalau tujuan Bu Putri ke sini untuk mendiskusikan hal-hal yang untuk perekaman video, proyek profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan
Nah, itu tujuannya untuk membuat refleksi untuk siswa, dan lalu hambatan yang mungkin akan muncul sudah Ibu tentukan langkah-langkah untuk solusinya. Dan sekarang sampai kita ke sesi akhir, kira-kira apa komitmen Ibu Putri terhadap rencana aksi yang sudah Bu Putri buat? Saya akan berkomitmen bersama dengan murid dan rekan-rekan yang akan membantu semua proses agar setiap bagian atau setiap step dapat berjalan dengan baik. Oke, sampai di sini siapa pihak yang dapat membantu Ibu untuk tetap pada komitmen itu? Saya akan meminta bantuan kepala sekolah, wakil bidang kurikulum, rekan sejawat guru mata pelajaran yang sama, lalu rekan guru calon guru penggerak, rekan guru lintas mata pelajaran yang tentunya relevan nanti dengan apa yang akan saya lakukan, kemudian murid untuk menjadi support system saya. Oke. Baik, setelah kita melakukan coaching ini, bagaimana tindak lanjut dari sesi ini? Tentunya saya akan mempertahankan hal-hal yang baik, hal-hal yang dapat membangun dan mempertahankan motivasi intrinsik dalam diri saya, juga untuk motivasi intrinsik yang mudah-mudahan dapat tumbuh dalam diri murid setelah kami melakukan refleksi pembelajaran ini. Begitu, Coach. Baik, Bu Putri, jadi sejauh ini Bu Putri sudah bisa menetapkan goals, terus sudah menetapkan komitmen rencana aksi yang akan dilaksanakan, lalu pihak-pihak yang terlibat yang bisa membantu komitmen Ibu tetap berjalan, Ibu Putri sudah menentukan, dan sampai ke solusi yang jika ditemukan hambatan di dalam pelaksanaan. Saya rasa sesi coaching kita hari ini, apakah sudah Ibu rasa sudah puas ataupun masih ada hal-hal yang ingin kita diskusikan, Bu Putri? Saya rasa sudah cukup, Coach, karena dari alur percakapan yang kita lakukan sepertinya Coach sudah berhasil menumbuhkan potensi yang ada dalam diri saya. Baik, terima kasih Bu Putri. Bu Putri kan Bu Putri sendiri yang sudah menumbuhkan motivasi intrinsik sampai ke rencana aksi itu bisa direalisasikan nantinya berdasarkan identifikasi masalah, langkah-langkah penyelesaiannya sudah tersusun oleh Bu Putri sendiri, dan Bu Putri menggali itu semua berdasarkan goals yang sudah ditetapkan dan kemampuan diri yang sudah Ibu miliki. Saya rasa kalau tidak ada lagi yang mau kita bicarakan, kita diskusikan, sesi ini kita cukupkan sampai di sini ya, Bu Putri. Baik, terima kasih banyak, Coach. Iya. Bagaimana Bapak pengamat? Apa yang dilakukan oleh Coach tadi ya sudah memiliki presisi atau kesadaran penuh, kemudian apa yang berbobot sudah disampaikan, kemudian juga sudah berhasil menjadi pendengar aktif ya. Dan peran Coach dan Coach sudah sesuai, di mana Coach hanya memberikan pertanyaan, kemudian Coach akan berangsang memberikan tanggapan dan solusi atas permasalahannya. Baik. Mungkin sudah sesuai.